Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deara Yulia Evania dengan NIM A1D1181154 dari ruang 04 semester 4 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan iptek dari berbagai aspek pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan iptek sangatlah membawa manfaat bagi manusia. Dengan adanya iptek yang semakin berkembang, semua jenis pekerjaan yang sebelumnya harus menggunakan fisik yang cukup besar, harus menggunakan banyak tenaga, kini sekarang relatif sudah bisa kita gunakan perangkat-perangkat mesin otomatis. Nah, singkatnya, kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Nah, tetapi manusia ini kadang keliru, tidak tahu perkembangan iptek ini ternyata ada dampak positif dan negatifnya. Dampak negatif dan dampak positifnya dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Lalu yang kedua ada kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Lalu yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah dan lainnya. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Lalu yang ketiga, dampak negatifnya, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Melalui internet kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. Selanjutnya, dari bidang ekonomi dan industri, dampak positifnya yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Lalu, dampak negatifnya yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat dirugikan beberapa pihak. Lalu yang ketiga, ada dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online. Para penjudi ini tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Lalu ada bidang sosial dan budaya. Dampak positif yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lainnya. Lalu, dampak negatif dari bidang sosial dan budaya ini yang pertama, mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Yang kedua, seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualisasi. Lalu yang ketiga, dengan pesatnya teknologi informasi, baik internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornoaksi maupun kekerasan makin mudah. Selanjutnya, ada dalam bidang pendidikan. Dampak positif yang pertama, munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, munculnya metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan guru, tetapi bisa menggunakan internet dan lainnya. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi seperti tes relevan, differential aptitude tes dapat diakses melalui compact disk. Lalu yang kedua, dalam bidang pendidikan ini dampak negatifnya penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal.
Lalu yang terakhir ada bidang politik. Dampak positif yang pertama ada timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Nah, adapun dampak negatif dari bidang politik, yang pertama, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua, timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan akan kebebasan. Itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai dampak positif dan dampak negatif perkembangan iptek dari berbagai aspek pendidikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.